Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AZ. Di video kali ini kita akan membahas sejarah Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu merupakan jembatan nasional Indonesia yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Dinamakan Suramadu karena titik penghubungnya dari Surabaya, Sura, dan Bangkalan yang terdapat di Pulau Madura, Madu. Jembatan Suramadu diresmikan pada tanggal 11 Juni tahun 2009. Jembatan Suramadu dimaksudkan oleh pemerintah Indonesia sebagai sarana untuk memudahkan akses pembangunan di Madura. Hal itu dikarenakan Madura termasuk wilayah yang perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya masih sedikit tertinggal dibanding wilayah lain di Provinsi Jawa Timur. Sebab akses penyaluran logistik masih susah dilakukan karena terpisah oleh Selat Madura. Selain itu, pembangunan jembatan ini juga dimaksudkan untuk menekan angka urbanisasi masyarakat di Surabaya yang penduduknya semakin padat. Jembatan yang melintasi Selat Madura ini memang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau dikenal dengan SBY. Namun, ide pembuatan jembatan tersebut sudah dicetuskan sejak masa Presiden Soekarno tahun 1960-an. Saat itu, pencetus ide adalah Profesor Dr. Suyatmo, salah satu tokoh insinyur sipil. Beliau juga menciptakan konstruksi cakar ayam. Ide awal tersebut adalah pembangunan jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Sumatera dan Jawa. Ide yang tercetus tersebut diseriusi oleh Profesor Suyatmo. Beliau merancang desain uji cobanya. Beberapa belas tahun kemudian, ide tersebut disampaikan kepada Presiden Soeharto dan mendapat persetujuan. Tidak hanya mengenai konsep pembangunan besar yang digarap oleh Indonesia secara tunggal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kemudian menggait delegasi Jepang untuk melakukan kerjasama pembangunan dan ide mengenai jembatan nasional tersebut, dan disambut baik oleh mereka. Namun, sang pencetus ide mangkat duluan ketika pembangunan belum terlaksana pada tahun 1984. 2 tahun kemudian, Presiden Soeharto menunjuk B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi untuk meneruskan ide pembangunan jembatan tersebut. Riset dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari sisi ekonomi hingga dampaknya langsung bagi masyarakatnya. Akan tetapi, pembangunan tidak mulus terlaksana. Kritis moneter tahun 1997 sampai 1998 membuat pembangunan tersendat, padahal tim proyek pembangunan sudah terbentuk. Awal tahun 2000, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersikeras supaya pembangunan jembatan tersebut berjalan kembali. Menyurati pemerintah pusat, akhirnya tahun 2003 terbit keputusan presiden yang menyatakan bahwa pembangunan jembatan dapat dilanjutkan kembali. Awal pembangunan kembali, jembatan Suramadu diresmikan oleh Presiden Megawati dalam acara Startup Ceremony Main Spain Project of Suramadu Bridge. Tidak hanya ukuran jembatannya yang panjang, sejarahnya juga panjang juga. Jembatan Suramadu yang membujur sepanjang Selat Madura itu memiliki panjang sekitar 5.348 meter hingga diapuk sebagai jembatan terpanjang di Indonesia, sehingga berhasil mencatat rekor di Museum Rekor Indonesia atau MURI. Arsitek jembatan Suramadu adalah Profesor Suyatmo. Awal terfikirkan ide membangun jembatan sepanjang itu memang dimaksudkan supaya laju transportasi antar pulau menjadi lancar. Terbukti, sebelum adanya jembatan Suramadu, menyeberangi Selat Madura harus menggunakan kapal feri dan membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Namun, sejak adanya jembatan Suramadu, perjalanan dari Surabaya ke Madura menjadi lebih efektif karena hanya membutuhkan waktu selama
10 menit menggunakan transportasi darat. Pembangunan jembatan Suramadu ini memang berguna sekali untuk masyarakat Indonesia, terutama masyarakat sekitar jembatan. Terlebih, sejarah pembangunan jembatan ini tidak main-main, hingga didesain arsitek dirancang sebagus mungkin demi kelancaran akses yang panjang umur. Diperkirakan, konstruksi jembatan Suramadu akan bertahan hingga 100 tahun lamanya. Hal tersebut karena memang dirancang dengan sistem khusus dan sudah diketahui dengan kondisi lokasi jembatan. Bahkan, informasi mengenai kepadatan lalu lintas, curah hujan, hingga tiupan angin di lokasi juga sudah dihitung sedemikian rupa ketika perancangan konstruksi jembatan. Pada awal peresmian, jembatan Suramadu memang dikhususkan untuk laju kendaraan minimal roda 4 saja, karena jalan di jembatan tersebut berkonsep jalan tol, sehingga tidak bisa dilalui kendaraan bermotor roda 2. Namun, pemerintah kemudian merevisi peraturan sehingga kendaraan bermotor roda 2 juga bisa melintasi. Itulah sejarah singkat terbentuknya jembatan Suramadu. Jangan lupa subscribe, like video ini, kemudian komen. See you next video.